Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Prita yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan kepada rekan-rekan saya yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu benarkah Gen Z paling rawan kena mental? Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andin Nur Asmara dari Offering Day dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, seiring dunia yang terus berkembang melahirkan generasi-generasi baru dan juga menciptakan segala hal baru, dalam hal ini peran generasi muda sangatlah penting untuk berkontribusi dalam perkembangan zaman. Generasi Z yang dikenal dengan sebutan Gen Z ini adalah generasi yang muncul setelah generasi milenial dan sebelum generasi Alpha. Nah, Gen Z ini merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Nah, berkembangnya zaman yang semakin cepat, apalagi di bidang teknologi seperti saat ini, membuat semua orang hidup mengandalkan teknologi yang ada. Apalagi Gen Z yang sejak lahir sudah marak-maraknya segalanya serba digital. Namun perlu kalian ketahui, tidak semua mudah dan harus diikuti itu baik untuk kita. Sekarang ini banyak yang berasumsi bahwa Gen Z paling rawan terkena mental. Apakah hal itu benar? Nah, pada naskah ini kita akan mengulas sedikit tentang apa sih yang mempengaruhi Gen Z ini lebih rawan mengalami mental health. Tentu hal ini merupakan topik yang sangat penting yang harus kita bahas untuk melindungi generasi-generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. Nah, masa depan Gen Z dipengaruhi dengan bagaimana mereka sekarang bertumbuh dan berkembang untuk menciptakan generasi baru yang semakin unggul. Lingkungan sekitar mereka sangat berperan penting bagaimana mereka melangkah dan mengambil keputusan untuk membawa mereka ke kehidupan yang layak. Apapun yang ada di lingkungan pertumbuhan mereka akan membentuk pola pikir dan perilaku mereka. Generasi Z lahir dalam era pesat-pesatnya teknologi dalam segala aspek kehidupan. Pada beberapa asumsi terhadap Gen Z dalam penggunaan teknologi digital yang seharusnya dimanfaatkan untuk hal positif, digunakan di waktu yang tepat dan di waktu tertentu saja, contohnya seperti digunakan dalam pendidikannya, pekerjaan, atau sebagai alat komunikasi. Tetapi dalam lingkungan era sekarang, anak yang kurang menguasai isi dari teknologi dianggap bodoh dan ketinggalan zaman. Bahkan banyak sumber yang mengatakan pekerjaan nomor 1 yang paling dibutuhkan 5 tahun ke depan adalah pekerjaan di bidang teknologi. Oleh karena itu, seolah-olah Gen Z memang dituntut lingkungan pertumbuhannya untuk wajib menguasai digital. Nah, di balik semua kemudahan dengan adanya teknologi, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas positif dan negatifnya segala hal yang ada di dalamnya? Tentu hanya diri mereka sendiri yang bertanggung jawab untuk hal itu. Namun, dengan mudahnya segala informasi dalam sudut pandang apapun didapat, justru malah membuat Gen Z mengalami lebih banyak tekanan. Berbagai asumsi dari penjuru manapun dapat dengan mudah diserap oleh para konsumen seperti Gen Z, bahkan dijadikan sebagai bahan acuan mereka untuk standarisasi gaya kehidupan. Semua yang mereka lihat di media sosial tentang bagaimana menjadi ABCD yang sempurna, bagaimana sudut pandang mereka melihat kehidupan orang lain yang terlihat bahagia, dan berbagai informasi yang didapat tentang kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, lalu berbondong-bondong mengikuti tren pada masanya tanpa memikirkan dari sudut pandang lain serta positif dan negatifnya. Dan kurangnya menerapkan prinsip yang membuat kita teguh dengan kehidupan yang kita jalani, sehingga ketika menghadapi tantangan-tantangan yang luar dugaan mereka, membuat lebih mudah rapuh dan mengalami mental health. Hal ini disebabkan karena apa yang mereka jalani dan yang mereka capai, goals dan keinginan mereka tidak sama dengan
yang mereka lihat dalam sosial media tentang orang lain yang sudah mencapainya terlebih dahulu. Sosial media digital yang mereka konsumsi setiap hari ini seolah-olah semua tampak mudah dan menyenangkan. Maka dari itu Gen Z ini berharap dan berpikir kehidupan lingkungan sosial mereka juga harus dapat mengerti tentang dirinya, sama seperti yang mereka rasakan ketika sedang menggunakan sosial media. Padahal dengan adanya teknologi yang lebih fleksibel untuk kapanpun dan dimanapun, membuat generasi-generasi menjadi minim sosial. Jarang bicara dan mendengar sekitar, lebih malas berinteraksi dengan orang lain secara langsung, dan cenderung berpikir negatif terlebih dahulu sebelum mereka mencoba melakukannya. Dampak dari hal-hal tersebut membuat Gen Z lebih mudah kena mental ketika lingkungan sekitar mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Serta Gen Z lebih mengandalkan semua yang serba instan daripada bekerja keras. Hal ini yang membuat Gen Z lebih rentan kena mental dibandingkan generasi-generasi sebelumnya yang bertumbuh dengan kerja keras, lebih dikarenakan belum pesatnya teknologi digital sekarang ini. Nah, dapat kita ambil kesimpulannya, media sosial yang ada di dalam digital sekarang ini hanya memudahkan kita untuk mengakses hal agar lebih mudah, tetapi akan hal itu bukanlah sebagai acuan untuk gaya hidup dan standarisasi segala sudut pandang kehidupan. Pentingnya mengontrol dan membawakan diri terhadap apa yang kita lihat dengan keadaan kita dan menyadari bahwa kehidupan di dunia tidak melulu tentang semua hal yang harus mengerti keadaan kita. Beberapa keadaan yang memang biasanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu hal yang wajar. Tidak semua bisa sempurna seperti yang kita lihat di sosial media. Kita para mahasiswa merupakan Gen Z yang dengan harapan besar untuk masa depan unggul dan yang paling penting memiliki jiwa yang sehat. Perbaiki pola pikir kita masing-masing dan kontrol diri sebisa mungkin dalam keadaan apapun kita membawakan diri. Nah, sebelum saya akhiri, ada closing statement. Perbaiki pola pikir kita sama dengan meminimalisir kegagalan di masa depan. Bangunlah dan lihatlah dunia sekitar kita, lalu ciptakan hal baru untuk masa depanmu dengan teknologi yang ada. Bukan teknologi yang malah menciptakan pola pikir kita yang semakin buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.